Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi sama Bu Anita. Kali ini bukan melanjutkan materi teks ulasan. Kalau yang kemarin mengidentifikasi, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menelaah struktur teks ulasan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan kalian yang di rumah bisa pahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, masuk materi tentang menelaah. Kali ini nanti kan ada beberapa poin dari bagian menelaah, mulai dari strukturnya, mulai dari unsur kebahasaannya, bahkan juga mulai dari tulisannya. Nah, nanti ada beberapa poin yang Ibu akan sampaikan, tetapi untuk tugas itu akan disampaikannya atau dibuatnya secara berkala, karena takutnya kalau dibikin sekaligus pemahamannya belum sampai ya nanti. Jadi Ibu bisa menjelaskan materi tentang menelaah ini 2 kali sama pertemuan di hari Senin nanti. Oke, kompetensi dasarnya di sini adalah menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan teks isi ulasan atau resensi, baik itu cerpen, film, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca dan diperdengarkan. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik mampu menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan isi teks ulasan atau resensi. Kalau kemarin kita sudah mengetahui bahwa ulasan sama resensi itu adalah dua hal yang sama-sama menilai kekurangan dan kelebihan buku atau namanya mengevaluasi. Nah, ulasan atau resensi ini kan bersifat karya sastra. Jadi, bukan hanya novel saja yang bisa diulas atau diresensi, tetapi juga film yang kita tonton, terus bisa juga cerpen, bisa juga puisi, ataupun juga karya seni daerah lainnya. Ada drama ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat selanjutnya. Kaidah kebahasaan teks ulasan atau resensi baiknya harus disusun sesuai dengan struktur teks dengan menggunakan kaidah kebahasaan termasuk juga kaidah ejaan. Nah, berikut ini adalah contohnya yang tadi Ibu bilang melalui dari tulisan. 1, ada istilah, adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang berkecimpung dalam bidang tertentu. Contoh, istilah umum, film, ikan, bunga. Nah, kalau istilah khususnya adalah film itu kan terbagi-bagi nih, ada yang film romantis, ada yang film komedi, ada yang filmnya tentang persahabatan, itu istilah khususnya. Nah, kalau ikan, istilah khususnya kan ada ikan mas, ada ikan gurame, ada ikan lele, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau istilah bunga, yang umumnya kan bunga nih, dikhususkan lagi bunga kan banyak jenisnya, ada bunga mawar, ada bunga melati. Nah, itu jadi perbedaan istilah umum sama istilah khusus karena mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jadi bisa membedakan ya kalau misalnya istilah umum sama istilah khusus. Lanjut. Yang kedua, ada sinonim dan antonim. Di SD juga mungkin pernah diajarkan atau di kelas 7 juga pernah diajarkan ya. Kalau sinonim itu kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Kalau antonim, kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lain. Nah, di sini ada contohnya. Obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo and Juliet. Obrolan. Nah, yang kedua, antonim, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Jadi kalau misalnya dulu dibilangnya sinonim adalah persamaan kata, antonim berarti juga dikatakan sebagai lawan kata.
Lanjut yang ketiga, ada verba atau kata kerja. Nah, verba ini ada verba aktif sama verba pasif. Kalau verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Kalau verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran tindakan, atau hasil. Nah, contoh verba aktif, Putra memelihara ikan gurame. Berarti putranya sebagai subjek, memeliharanya sebagai objek, ikan gurame. Memeliharanya sebagai predikat, ikan guramea sebagai objek. Lanjut, kalau verba pasif, yang tadi ya, subjeknya berperan sebagai penderita. Film horor kini banyak disiarkan di televisi Indonesia. Nah, film horor ini bisa dikatakan juga sebagai subjek. Banyak disiarkan sebagai predikat. Televisi Indonesia itu sebagai televisi sebagai objek, Indonesianya sebagai pelengkap. Nah, itu dikatakan verba pasif subjeknya, film horor. Kalau ini kan Putra memelihara, berarti berperan sebagai menunjukkan tindakan. Apa yang dilakukan sama si Putra? Memelihara ikan gurame. Kalau di sini adalah sebagai subjeknya sebagai penderita, berarti film horor kini banyak disiarkan televisi Indonesia. Lanjut lagi ada nomina, artinya adalah kata benda atau bisa dikatakan sebagai kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret seperti meja, buku, dan bola, serta kata benda abstrak seperti pikiran dan angin. Nomina juga dibedakan menjadi dua, ada nomina dasar sama nomina turunan. Contoh, nomina dasar itu contohnya rumah atau jalan. Kalau nomina turunan itu berarti menambahkan awalan pe atau akhiran an, perumahan atau jalanan. Nah, itu tetap dikatakan sebagai kata benda. Jadi yang bisa disebut sebagai kata benda adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa diraba, dan sesuatu yang bisa dirasa. Contoh, angin dikatakan sebagai kata benda. Kenapa? Karena bisa dirasakan adanya hembusan angin. Hujan itu juga dikatakan sebagai nomina atau kata benda. Kenapa? Karena hujan bisa dilihat, hujan juga bisa tersentuh dan bisa dirasakan. Lanjut ada pronomina, artinya pronomina ini sebagai kata ganti atau jenis kata yang menggantikan nomina atau frase nomina. Contoh, ada kata ganti orang, saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, ia, dia, mereka. Nah, itu sebagai kata ganti orang. Atau ada yang kedua, kata ganti pemilik. Ada milikku, milikmu, miliknya. Nah, itu ada berarti akhiranku, akhiranmu, dan akhirannya sebagai kata ganti pemilik. Yang C, kata ganti petunjuk. Ini, itu, tersebut. Nah, itu dikatakan sebagai kata ganti petunjuk. Lanjut ada kata ganti penghubung, yaitu ada kata yang. Yang selanjutnya yang kelima, kata ganti tak tentu. Siapa, barang siapa, sesuatu, dan masing-masing. Itu dikatakan adalah pronomina. Yang keenam, itu ada konjungsi. Artinya konjungsi adalah sebagai kata tugas atau kata penghubung. Kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau drama atau dalam ulasan tulisan biasanya menggunakan konjungsi koordinatif. Ada kata konjungsi dan, atau, tetapi. Yang kedua ada konjungsi subordinatif. Contohnya jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, dan sementara. Yang ketiga ada konjungsi korelatif, baik titik-titik maupun, bukan titik-titik melainkan, tidak hanya titik-titik tetapi titik-titik. Nah, ini adalah konjungsi. Artinya kalau korelatif itu akan menambahkan kata di titik-titik tersebut. Jadi kalau ada baik, titik-titik maupun, nah itu berarti dikatakan sebagai konjungsi korelatif. Yang D, konjungsi antar kalimat. Contohnya ada sebaliknya, di samping itu, dan selanjutnya.
Yang ketujuh ada preposisi, artinya adalah preposisi itu kata depan, kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk preposisional. Dan kata preposisi ini contohnya ada di, ke, dari, pada, daripada, dengan, tanpa, bagi. Nah, kalau yang kita ketahui biasanya untuk tingkat SMP, kelas 7, kelas 8, kelas 9, preposisi itu biasanya hanya ada di, ke, dari, pada. 4 itu aja yang didalami. Tapi Ibu tambahkan di sini ada daripada, ada dengan, secara, tanpa, dan bagi. Itu adalah bagian dari preposisi. Misalnya contoh, di Depok hujan begitu deras, berarti kan ada preposisi di, tapi bukan awalan di. Kalau dilakukan itu namanya memiliki awalan di dan kan, akhiran kan. Jadi kalau di Depok, di rumah, di jalan itu namanya preposisi. 8 ada artikel, adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Nah, ada kata si dan sang itu kalau di artikel, atau di dalam dongeng, di dalam fabel biasanya lebih menggunakan si kancil, sang monyet. Nah, itu biasanya penggunaan artikel ini atau unsur kebahasaan ini dalam teks ulasan itu biasanya ada di dalam dongeng atau dalam teks fabel. Dan terakhir ini ada kalimat simpleks dan kompleks. Tapi akan balik lagi sama kata verba. Kalau kata verba itu akan dikaitkan dengan simpleks dan kompleks. Artinya, kalau simpleks itu kalimat tunggal, kalau kompleks itu kalimat majemuk. Nah, tadi makanya Bu Anita batasi nanti untuk pembagian tugasnya. Kenapa dibatasi? Karena unsur kebahasaannya ini kan ada 9 ya, lumayan banyak. Jadi nggak bisa memberikan penjelasan cuma sekali. Nanti kalimat simpleks dan kompleks akan Ibu ulang kembali, begitupun juga preposisi dan pronominanya. Nah, kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Sinetron Pangeran banyak digemari kaula muda. Itu dikatakan kalimat simpleks, artinya hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Kalaupun ada keterangan dan pelengkap, itu hanya yang melengkapi. Jadi ingat, kalau kalimat simpleks itu hanya memiliki satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Nah, kalau sedangkan kalimat kompleks itu dikatakan kalimat majemuk. Berarti ciri-cirinya harus ada konjungsi. Yang pertama artinya tadi adalah kata penghubung. Yang kedua harus memiliki dua subjek dan dua predikat. Kita lihat contohnya. SCIFI adalah jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang menitik beratkan pada penelitian dan penemuan biologi. Nah, kalimat simpleks yang sebagai contoh, kalimat kompleks yang ada di sini ini namanya majemuk campuran. Karena dikatakan majemuk campuran, kenapa? Dia menggunakan konjungsi lebih dari satu. Jadi kalau misalnya ada kalimat kompleks itu terbagi lagi nanti akan menjadi dua. Jadi ada yang konjungsinya satu, ada yang konjungsinya banyak. Nah, kalau menggunakan konjungsinya banyak seperti ini dikatakan sebagai kalimat kompleks atau dikatakan sebagai kalimat majemuk campuran. Jadi ada bertingkat, ada setara. Nah, itu nanti yang membedakan adalah konjungsinya. Nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, sekalian juga memberikan tugas. Oke, terima kasih penjelasan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalnya memang ada yang belum paham, boleh silakan bertanya langsung sama Bapak Ibu gurunya. Kalau kelas 8A sampai 8E sama Bu Anita, kalau kelas F sampai G sama Bu Desi, terus kelas selanjutnya adalah Pak Zul, dan yang terakhir adalah kelasnya sama Bu Ida. Nanti kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan dan belum paham, boleh silakan ditanya sama gurunya masing-masing. Nanti untuk tugas akan Ibu share tapi lewat tetap WhatsApp wali kelas kalian masing-masing, tapi bentuknya berupa Word. Jadi nanti boleh dikirim fotonya saja, atau Word yang sudah Ibu tugas Word yang di Word Ibu kirim itu bisa kalian langsung kerjakan di situ, lalu dikirim ke Google Classroom masing-masing atau ke WhatsApp guru yang memang menggunakan media pembelajarannya atau penilaiannya lewat WhatsApp. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Ingat, tetap jaga kesehatan. Pandemi
corona masih tetap ada, walaupun kita tak bersua, walaupun kita cuma ketemu lewat video, tapi tidak mengurangi rasa sayang Bu Anita sama kalian dan rasa rindu Bu Anita sama kalian. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap digunakan, sering-sering cuci tangan karena sehat itu mahal. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.